Pada suatu hari yang cerah, Chu Feng berjalan menuju gedung keterampilan bela diri. Gedung itu tampak hidup, penuh dengan semangat para murid baru yang antusias memulai perjalanan mereka dalam seni bela diri. Gedung keterampilan bela diri dibagi menjadi 6 lantai. Lantai 1 untuk memilih keterampilan peringkat 1, lantai 2 untuk memilih keterampilan peringkat 2, lantai 3 untuk memilih keterampilan peringkat 3, dan untuk lantai 4, 5, dan 6, mereka adalah area untuk latihan. Di sini sangat ramai, ada 2000 atau lebih murid yang bergabung di pelataran dalam kemarin. Murid-murid baru itu mungkin ingin mengembangkan beberapa keterampilan bela diri. Di depan gedung Chu Feng berdiri dengan keteguhan hati yang kuat, dia bergumam. Tidak peduli apa, aku harus mengultivasikan teknik terhebat. Chu Feng terus naik. Dia menemukan bahwa lantai 1 penuh sesak. Lantai 2 jauh lebih baik, dan untuk lantai 3, hanya ada sedikit orang. Itu semua dalam harapan. Meskipun dikatakan bahwa tingkatan keterampilan bela diri yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda, tingkat kesulitan pelatihannya juga berbeda. Karena itulah banyak orang yang masuk ke pelataran dalam akan mulai berlatih keterampilan peringkat 1, kemudian setelah mereka menguasainya mereka akan memilih peringkat 2, lalu terakhir peringkat 3. Tapi tujuan Chu Feng sangat jelas. Bahkan jika keterampilan bela diri hanya untuk pertahanan, Chu Feng harus memilih yang terkuat. Tapi saat Chu Feng melangkah ke lantai 3, sebuah suara tua memasuki telinganya. Anak muda, saya sarankan Anda tidak menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Keterampilan di sini tidak cocok untuk Anda. Tetua itu adalah penjaga lantai 3 yang bernama Tetua Ouyang. Chu Feng menoleh ke arah sumber suara. Di pintu masuk lantai 3, seorang lelaki tua yang memiliki rambut putih, alis putih, dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang tetua yang menjaga gedung keterampilan bela diri. Meskipun dia tampak berusia hampir 100 tahun, kekuatan tetua itu sangat kuat. Chu Feng berkata, "Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku punya rencana sendiri." Setelah dengan hormat memberi hormat kepada yang lebih tua, dia berjalan masuk. Tetua Wu yang berkata, "Murid sombong lainnya." Penatua yang menjaga menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Orang-orang yang gagal dengan ringan memperbaiki jalannya, tetapi orang-orang yang gagal sepenuhnya berjalan di jalan yang salah dan kehilangan masa depan mereka yang baik. Namun demikian, ketika sesepuh melihat wajah baru masuk, dia dengan baik hati akan mengingatkan mereka untuk menghindari murid lagi yang mengambil jalan yang salah. Chu Feng berjalan-jalan di lantai 3, dan dia dengan cepat mengambil buku keterampilan yang dia sukai dan membawanya ke yang lebih tua untuk mendaftarkannya. Tetua Wu yang berkata, "Apakah kamu yakin ingin berlatih di palem ilusi ini?" Penatua memandang Chu Feng dengan ragu. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Tetua Wu yang berkata, "Apakah kamu melihat deskripsi dari skill ini?" Penatua itu terus bertanya. Chu Feng berkata sambil tersenyum, "Saya pernah melihatnya." Tetua Wu yang berkata, "Namun kamu masih memilihnya. Ini adalah yang tersulit di seluruh gedung keterampilan bela diri." Chu Feng masih menggantung senyumnya di wajahnya, tapi tatapannya sangat tegas. "Inilah yang ingin saya latih." Tetua Wu yang berkata sambil menghela nafas. Pemuda hari ini benar-benar tidak tahu batas mereka, tapi dia masih mendaftar untuk Chu Feng. Tetua Wu yang menambahkan, "Ingatlah untuk mengetahui titik mana yang harus dihentikan." Chu Feng mengangguk dan mengucapkan terima kasih, Tetua. Menyatakan bahwa dia menerima saran itu. Meskipun penatua selalu meragukan Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang dia dan dia merasa bahwa dia adalah seorang penatua yang bertanggung jawab. Sementara itu di depan gerbang aula, Duan Yusuan berjalan masuk. Dengan wajah yang tertekan. Salah satu kerumunan berkata, "Bukankah dia mendapat seni bela diri rang 4 dari ujian? Kenapa dia ada di sini?" Salah satu pemuda penimpali, "Kudengar tadi malam, katanya mereka bukan orang pertama yang menyelesaikan ujian." Maksudnya mereka di sini adalah Duan Yusuan dan Yang Tianyu. Salah satu pemuda penimpali, "Terus kenapa mereka mengaku menjadi juara? Itu sangat memalukan." Kita lanjut ke scene berikutnya. Saat Chu Feng ingin pergi ke lantai berikutnya untuk melatih keterampilan yang diambilnya,
Chu Feng berpapasan dengan Duan Yusuan dengan wajahnya sangat jelek. Tetapi ketika Chu Feng bersiap untuk pergi, dia mendengar bisikan di belakangnya. Bukankah itu Duan Yusuan? Saya pikir dia sudah memiliki buku keterampilan peringkat 4, jadi mengapa dia di sini? Kamu tidak tahu? Dalam pesta tadi malam, para tetua pelataran dalam mengingatkan mereka bahwa buku keterampilan peringkat 4 tidak dapat dibagikan dan hanya satu orang yang bisa berlatih di dalamnya. Setelah mereka mendengar yang lebih tua mengatakan itu, mereka berdua hanya terlihat kosong. Kemudian, mereka akhirnya mengaku kepada orang banyak. Ternyata mereka bukan yang pertama dalam ujian. Jadi hal seperti itu terjadi. Tapi kenapa mereka mengaku melakukannya di awal? Siapa yang tahu? Mungkin mereka menginginkan wajah, tapi kali ini mereka benar-benar kehilangan semuanya. Saat Chu Feng mendengarkan itu, dan kemudian dia juga mengerti mengapa Duan Yusuan tertekan. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke lantai berikutnya. Dia benar-benar ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama dengan lantai 1, itu juga penuh sesak. Banyak murid baru dan senior sedang melatih keterampilan. Chu Feng melihat ke atas. Meskipun dikatakan sebagai lantai, itu bisa lebih baik dikatakan sebagai tempat latihan seni bela diri. Setidaknya ada 1000 orang yang berlatih dengan mekanisme dan teriakan mereka meluas ke segala arah. Itu cukup spektakuler. Juga, selain ribuan mekanisme di aula utama, ada banyak ruangan pribadi yang juga digunakan untuk pelatihan. Itu adalah desain yang cukup bagus. Orang-orang yang suka hidup bisa bergabung dengan orang-orang di aula utama dan mereka bisa saling membantu saat mereka berdebat. Mereka yang menikmati keheningan dapat memilih kamar pribadi dan berlatih di sana sendiri. Setelah pintu batu ditutup, mereka akan diisolasi dari semua gangguan. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka dan dia langsung pergi ke lantai 6. Itu mirip dengan lantai 3 tetapi jauh lebih tenang. Ada juga lebih banyak tempat untuk pelatihan. Chu Feng memasuki kamar pribadi. Setelah menutup pintu batu, dia membungkuk ke pilar mekanisme. Pilar mekanisme terbuat dari baja dan kayu sehingga sangat kokoh. Jika diserang, itu akan otomatis menghindar. Kecepatan menghindar berubah sesuai dengan kecepatan menyerang lawan. Kecuali seseorang menyempurnakan dalam mengembangkan keterampilan bela diri, sangat sulit untuk merusaknya, jadi itu adalah peralatan terbaik untuk pelatihan. Chu Feng melihat ke atas metode budidaya untuk ilusi palm. Kemudian, dia pergi ke depan pilar mekanisme. Telapak ilusi. Menggunakan kekuatan angin dari telapak tangan untuk mengendalikan musuh tanpa bentuk. Wos, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan dia melihat telapak tangannya menciptakan 2 jejak. Mereka menyerang ke arah 2 titik di pilar mekanisme. Swos, tapi saat mereka akan mendarat, pilar itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan Chu Feng dengan kecepatan kilat. Saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung, tapi kemudian dia dengan cepat tersenyum lega, menarik. Sejak hari itu, selain makan dan tidur, Chu Feng akan selalu berada di gedung keterampilan bela diri dan dia berlatih tanpa henti. Setelah 10 hari tanpa makan dan tidur yang cukup, Chu Feng akhirnya memahami 2 jenis keterampilan. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa dia menyempurnakan Illusionary Palm, tidak ada banyak perbedaan untuk itu. Di sisi lain, ia hanya berhasil berlatih dalam 2 gaya pertama dari 3 gaya guntur. Namun meski begitu, ketika Chu Feng berhasil menggunakan gaya kedua, dia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Chu Feng kembali ke lantai 3 di gedung keterampilan bela diri. Penatua Wu yang masih menjaga lantai 3. Melihat Chu Feng datang mendekatinya, Tetua Wu yang berkata, Apakah kamu mencapai jalan buntu? Penatua memandang Chu Feng dengan sedikit ejekan di matanya dan sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia sedikit bangga pada dirinya sendiri. Chu Feng tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tapi di mata tetua, senyum Chu Feng berarti dia diam-diam mengkonfirmasinya. Tetua Wu yang lanjut berkata, pergi ke lantai 1 dan mulai dari keterampilan peringkat 1, mengambil kembali buku keterampilan, sesepuh mengingatkan dengan niat baik. Chu Feng memberi hormat dan pergi sambil berkata, terima kasih penatua. Tetua Wu yang berkata, dia tahu kapan harus mundur, jadi dia masih mengerti sedikit. Melihat bagian belakang Chu Feng yang pergi, sesepuh itu mengangguk. Gedung keterampilan bela diri tidak buka sepanjang hari.
Saat matahari terbenam, gedung keterampilan bela diri akan ditutup, dan pada saat itu, semua penjaga yang lebih tua perlu memeriksa buku keterampilan dan mekanismenya. Penatua Ouyang ingin memeriksa ruang latihan. Tanpa sengaja Tutua Ouyang mendengar suara keributan. Sambil bergumam, "Apa yang diributkan ini yang mengharuskan saya untuk pergi dan melihat secara pribadi?" Sementara itu seorang murid bergegas ke arah Tetua Ouyang sambil bersuara panik. "Penatua Ouyang, kamu harus memeriksa ini. Saya belum pernah melihat murid yang begitu kuat dalam waktu yang lama." Tetua Ouyang beserta murid itu membuka kamar pribadi lantai 6. Tetua Ouyang sangat terkejut, karena di dalam kamar pribadi, pilar mekanisme yang tidak bisa dihancurkan itu penuh dengan penyok dan berserakan di lantai. Saat dia melihat pilar mekanisme, wajah sesepuh berambut putih itu menjadi sangat terkejut dan dia melihatnya dengan hati-hati. Tapi saat dia menemukan bahwa ada bekas telapak tangan yang dangkal satu demi satu pada mekanismenya, dia tidak bisa tidak tercengang. Dengan pengalamannya, dia bisa langsung mengatakan bahwa pilar itu dirusak oleh Illusionary Palm. Tetapi di pelataran dalam, ada sangat sedikit murid yang bisa melatih palem ilusi sampai tingkat itu. Juga, mereka yang sudah bisa pergi untuk mengalami dunia luar dan hampir tidak ada dari mereka yang tinggal di gedung keterampilan bela diri untuk berlatih. Setelah berpikir dalam-dalam, mata sesepuh itu tiba-tiba menyala dan Tetua Ouyang berkata dengan kaget, "Jangan bilang itu dia." Dia merasa bahwa orang yang merusak mekanisme pilar seperti ini bisa jadi adalah Chu Feng, tapi kemudian setelah berpikir dengan hati-hati dia merasa itu tidak benar. Bagaimanapun, Chu Feng hanya melatih Illusionary Palm selama 10 hari. Setelah hanya 10 hari, tidak mungkin untuk dapat menggunakannya sampai tingkat seperti itu. "Penatua Ouyang, lihat ini." Saat Tetua Ouyang sedang berpikir keras dan tidak bisa mengerti, sebuah panggilan datang dari kamar pribadi tepat di sebelahnya. Tapi pilar tadi bahkan bukan bagian yang penting. Ouyang tercengang sekali lagi, karena pilar mekanisme di ruang pribadi yang berdekatan hancur total. Mungkin saja, akhirnya, Ouyang menemukan jejak kemungkinan. Penatua Ouyang berkata kepada murid yang ada di sampingnya, "Cepat panggil Tetua Suro ke sini." Penatua Ouyang berkata dalam hati, "3 gaya guntur, gaya kedua." Tidak ada seorang pun dari pelataran luar yang bisa melatih keterampilan ini. Kali ini, wajah Ouyang menjadi serius. 3 gaya guntur. Itu adalah keterampilan yang hanya bisa dilatih oleh murid inti. Sekarang itu muncul di pelataran luar, yang kurang lebih berarti ada murid inti yang membocorkan keterampilan ini ke pelataran luar. Tetapi setelah beberapa pemikiran yang lebih tepat, dia merasa itu tidak mungkin. Aturan sekolah Azure Dragon sangat ketat. Jika seseorang secara pribadi membocorkan buku keterampilan, itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Murid inti tidak akan begitu bodoh untuk melakukan hal-hal semacam itu.